surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah ayat 6-8. Di dalam ayat tersebut disebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan kafir. Orang kafir masuk neraka jahanam dan orang beriman masuk surga. Apakah kedua golongan itu nanti di padang mahsyar masih dihisab karena sudah dinas, Ustaz? Nah, orang kafir ya tidak dihisab, no. Ya, orang kafir itu tidak akan dihisab, sudah jelas tempatnya. Lah mau dihisab apanya? Sejak di dunia saja kebaikan-kebaikan, kalau dia melakukan kebaikan tidak akan dihitung pahala oleh Allah. Kassarob, seperti fata morgana. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak mau mengakui Allah. Tidak mengakui Allah, masa Allah mau mengakuinya? Maka seret langsung. Diseret langsung. Tidak ada hisab bagi orang kafir itu. Orang-orang Islam nanti ada hisab. Tetapi kalau dia imannya betul, hisabai yasiro. Hisabnya ringan, hisabnya mudah. Dia akan melalui sirot, jembatan. Di sana nanti secepat kilat, kalbarki, makbus. Hisabnya yasir sekali, ringan, mudah sekali. Tapi ada pula yang hisabnya menegangkan, sehingga dia akan melewati sirat tidak seperti kilat. Dia akan sedikit tertahan. Dia akan melewati sirat, kecepatannya seperti angin, lebih cepat kilat. Namun ada pula yang lebih tertahan lagi. Menurut Nabi, dia akan melewati sirat. Ada yang akan melewati sirat untuk masuk surga nanti. Dia seperti berlarinya seorang yang kuat. Ya cepat, tetapi tidak lebih cepat daripada kilat, daripada angin. Namun ada pula yang akan melalui sirat itu dengan jatuh bangun, digambarkan dalam sabda Nabi yang sahih seperti itu. Jatuh bangun, ibaratnya merangkak, saking hisabnya lama dan menegangkan. Tapi sampai surga juga. Nah, kalau kita wis ora apa-apa karo berangkangan. Yang penting sampai surga. Masuk surga dengan merangkak tidak apa-apa. Itu kalau kita, beda dengan sahabat-sahabat Nabi. Kalau dikabarkan bahwa fulan itu akan masuk surga dengan merangkak, maka cepat-cepat mencari tahu, tanya pada Nabi, sebabnya apa? Kok sampai tidak seperti sahabat yang lain masuk surga secepat kilat?
kok sampai diberitakan merangkak itu sebabnya apa? Ada yang karena sebabnya kekayaan. Nah, karena tahu kekayaan maka secepat kilat dari harta kekayaannya serahkan ke Baitul Mal. Serahkan untuk kepentingan sabilillah. Agar nanti di akhirat bisa masuk surga seperti sahabat yang lain secepat kilat. Tidak mau merangkak. Nah kalau kita wis ra apa-apa fulan ya sing ngaji di Ahad pagi itu nanti akan masuk surga ning karo berangkangan ngesot-ngesot gitu. Kecuali kalau mau menyerahkan untuk kepentingan sabilillah harta yang dimiliki sebagiannya. Nah, karena kita terlalu cinta pada harta, wis mboten napa-napa. Kula niki wonge nrimo. Kula niki nrimo. Masuk surga kalih brangkang mboten napa-napa, wong kula niki nrimo, mboten kesusu kok. Masa masuk surga tidak mau cepet-cepet. Pun mengke brangkang sing penting ten surga to. Itu kan kita. Maka Nabi itu ngendika, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat, generasi para nabi, para rasul. Kemudian sesudah itu generasi berikutnya yang sesudah nabi dan rasul, yaitu generasi para sahabat. Sesudah itu generasi sesudah sahabat. Lah kita ini tidak tahu sampai generasi mana. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada suri toladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, mengharap kedatangan hari kiamat, dan juga yang senantiasa berzikir mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Nah, orang kafir jelas tidak ada yang dihisab. Apa yang mau dihisab? Wong dia tidak mengakui Allah, masa ingin mengharapkan pahala dari Allah? Tentu tidak. Itu sudah dimulai saat dia sakaratul maut. Coba diingat itu. Di dalam brosur juga ada Al-Mu'minun 99-100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Coba dibaca lagi itu. Baik, di brosur halaman 2 paling bawah. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ada notnya tidak itu? Ada tidak? Ada, Ustaz. Ya. Maksudnya adalah di ayat 99, supaya kami kembali ke dunia. Maksudnya orang-orang kafir di waktu menghadapi sakaratul maut minta supaya diperpanjang umur mereka agar mereka dapat beriman. Ya dah. Sudah dimulai sejak sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut.
Saat sakaratul maut, orang-orang kafir itu yang mati dalam kekafiran, saat sakaratul maut sudah mohon pada Allah, qala rabbirji'un, wahai Allah kembalikan aku di dunia. Artinya panjangkan umurku, tunda, jangan engkau matikan dulu. Janji pada Allah, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya janjinya belaka. Umpama dipanjangkan tenan umurnya, ya dia akan kembali kepada kekafirannya, tidak akan beramal soleh. Sehingga tahu memang sejak sakaratul maut dia akan menetap pada siksaan yang sangat dahsyat selama-lamanya. Maka saat sakaratul maut mohon pada Allah agar dipanjangkan umurnya. Lantas kita jangan berkata, lah aku nunggoni koncoku sing udu wong Islam ki sakaratul maut ya ora mohon apa-apa iki. Kita tidak tahu, tetapi itu diberitakan oleh Allah. Dan itu pasti terjadi. Kalau panjenengan pengen tahu, pengen ngerasake, ya jangan jadi orang Islam. Biar nanti tahu apakah mohon apa tidak. Itu sudah sejak sakaratul maut. Sehingga tidak ada hisab bagi orang-orang kafir. Dan penghuni surga yang tadi dikatakan sudah dinas oleh Allah, apakah orang yang hanya mengatakan lisannya beriman tanpa diikuti pengakuan iman di lisan dengan amal soleh? Ternyata tidak. Di situ disebutkan oleh Allah, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, masih berlanjut itu belum titik, dan mengerjakan amal soleh. Artinya pengakuan imannya dibuktikan dengan perbuatan, yaitu amal soleh, baik dengan lisan maupun perbuatannya. Artinya dicerminkan betul dalam kehidupan sehari-hari pengakuan imannya. Maka itulah kata Allah sebaik-baik makhluk yang kelak diizinkan oleh Allah menempati kenikmatan surga selama-lamanya. Syaratnya iman dan amal soleh, tidak cukup lisan saja yang mengaku. Amantu billah, lisannya mengaku mbok ping 1000 ya bisa, itu ping 1.000.000 ya bisa. Amantu billah, namun tidak cukup yang namanya iman itu ya. Takrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil jawarih. Itu baru dikatakan pengakuan iman. Takrirum bil lisan, pengakuan di lisan. Tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati. Wa amalun bil jawarih, diikuti dengan perbuatan ketundukan anggota badan. Itu namanya iman. Dengan kata lain, ngaku iman di lisan saja belum cukup. Kalau ternyata cukup hanya pengakuan di lisan, maka tidak perlu kita keroyo-royo sholat, puasa, zakat, infak. Tidak perlu kalau iman cukup pengakuan di lisan. Saya beriman kepada Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Cukup di lisan saja? Ternyata tidak. Perkataan itu kalimat tauhid, pengakuan iman di lisan, harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari akan banyak menemukan dalam Al-Quran kata iman senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Kata iman beserta turunannya, amanu, yu'minu, yu'minuna, iman, itu akan disandingkan oleh Allah dengan amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, sedang dia beriman.
Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kata Allah begitu. Al-Baqarah 25 itu. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga kata iman senantiasa Allah sandingkan dengan amal soleh. Di awal mushaf saja alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Takwa, iman sandingkan dengan bentuk amal soleh, yaitu solat. Solat itu bagian dari amal soleh. Maka kalau ada orang ngaku iman tok di lisan, namun perbuatannya, ucapannya belum mencerminkan pengakuan imannya, berarti dia belum bisa membuktikan pengakuan keimanannya. Karena iman itu pengakuan plus pembuktian. Pengakuan dan perbuatan, pengakuan dan amal soleh. Syarat untuk mendapatkan surganya Allah, iman dan amal soleh. Kalau hanya ada satu tok, iman tok tanpa diikuti amal soleh, berarti baru ngaku, maka belum layak mendapat surganya Allah. Kalau amal soleh tok tanpa iman, kasarob, seperti fata morgana. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, andai dia melakukan satu kebaikan, perbuatan baik, dia tidak akan dinilai pahala oleh Allah. A'maluhum kasarob. Perbuatan baik mereka seperti fata morgana. Membantu orang lain. Kalau orang Islam dilandasi iman, maka dia akan dihitung amal soleh di sisi Allah untuk membuka pintu-pintu surganya Allah. Kalau yang melakukan itu orang yang tidak beriman kepada Allah, maka a'maluhum kasarob. Perbuatan baiknya itu hanya seperti fata morgana. Dikira banyu, dikira dapat pahala di sisi Allah, maka setelah didekati ternyata tidak ada air. Setelah nanti sampai di hadapan Allah ternyata tidak ada pahalanya apapun. Maka dua hal ini, iman dan amal soleh, itu menjadi kunci pembuka surganya Allah. Dua-duanya harus ada. Tidak boleh hanya ada satu tok, itu tidak boleh. Ya, ada lagi.